ini NMAX nih, NMAX berani nih naik anu. Aduh, kalau saya nggak berani, Ces. NMAX tuh banyak juga motor tuh, banyak juga sih NMAX yang naik anu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng saya masih di channelnya Dadi 25 Official. Oke teman-teman, dalam kesempatan pagi hari ini seperti biasa, seperti video-video saya sebelumnya, saya kembali hadir di hadapan kalian semua buat ngajakin kalian jalan-jalan keliling-keliling lagi, masih di kota Balikpapan tentunya cuy. Dan dalam kesempatan pagi menjelang siang ini, saya bakal ngajakin kalian jalan-jalan ke Kampung Baru cuy, ke Pelabuhan Klotok tentunya ya. Sebelumnya gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, jadi buat kalian yang penasaran nih seperti apa Pelabuhan Klotok saat ini, dan mungkin di antara kalian ada yang kangen nih naik klotok, ya udah lama nggak naik klotok nih, videonya saya persembahkan buat kalian semua. Yuk langsung aja, sekarang saya start biasa dari kilometer 4,5 dan nanti sampai ke Kampung Baru sana bulan klotok ya. Jadi ikutin terus perjalanannya seperti apa. Oke CS, kita lanjut lagi. Jadi pada saatnya pengambilan video ini pas hari Sabtu pagi, weekend ya, libur. Jadi udah banyak yang libur. Kalau hari Sabtu anak-anak sekolah juga banyak yang libur, orang-orang yang kerja juga banyak yang libur, termasuk saya juga libur. Jadi jalanan agak-agak sepi lah ya, soalnya udah masuk libur. Oke, kita lanjut lagi. Kota Balikpapan pada pagi hari ini terlihat mendung, adem ya. Harusnya sih kalau udah jam segini kan, soalnya udah jam 9-an lebih, udah OTW setengah 10. Jadi harusnya kalau cuacanya cerah gitu harusnya udah panas, tapi ini mendung, agak-agak mendung gitu, ada enak adem lah gitu cuy ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya bosku. Jadi buat siapa yang kalian hari Sabtu jalan-jalan weekend ya. Jadi kemarin saya udah bikin video ke mana, ada 2 video. Yang pertama di BJBJ tuh di Kampung Kecil, yang kedua di BTC Balikpapan Trade Center, ada horror drive-thru Balikpapan ya. Jadi buat teman-teman yang belum ke sana, kayaknya wajib dicoba deh, kayaknya bakal seru tuh dua tempat itu tadi, yang sama-sama baru di Balikpapan dan sama-sama kayaknya bakalan viral sih karena beda gitu ya. Terus kemarin juga ada sih yang nanya, itu bukannya di Cilegon? Iya, itu kan cabangnya banyak ya cuy. Jadi itu mungkin kalau pusatnya di Cilegon, pertama buka mungkin di Cilegon Banten, terus habis itu buka di beberapa kota termasuk di Samarinda, dan ini terakhir buka di Balikpapan. Nggak tahu ya, pokoknya di Balikpapan nih buka dan baru buka di Balikpapan gitu cuy. Jadi cabangnya memang di mana-mana dan temanya sama, kampung kecil gitu, dan tipe apa, desain-desainnya sama persis gitu seperti kota-kota yang lainnya. Begitu bosku ya, jadi wajib dicobalah. Oke. Terus kalau yang horror drive-thru, kalian juga kayaknya harus coba, kayaknya seru. Soalnya itu naik mobil terus seolah-olah kita jalan di tempat serem, tempat angker, nanti banyak hantu di kanan kiri kayak di luar negeri ya, kayak kita jalan terus banyak zombie gitu. Cuma kalau di Indonesia kan ya kuntilanak, pocong, genderuwo gitu, tuyul gitu ya. Tapi pasti bakal seru sih. Saya aja kalau punya mobil kayaknya mau coba, cuma nggak punya mobil Ces, jadi nggak boleh, nggak bisa. Motor juga nggak boleh kan. Jadi memang itu kenapa motor nggak boleh, karena di parkiran mobil gitu, di parkiran P3 itu mungkin lantai 3. Pokoknya kalian kalau yang kemarin bingung ke itu, ke Hypermart aja, kayak ke Hypermart, ke parkirannya di bawah Hypermart itu, pokoknya jelas di parkirannya Hypermart itu ada kok. Begitu kita masuk parkiran, shoot mobil masuk, itu langsung ada tulisannya, kalau ke yang itu horror drive-thru itu ada arah panah-panahnya, tinggal ngikutin aja. Begitu ya, kita lanjut lagi perjalanannya bos. Alhamdulillah sih akhir-akhir ini masih bisa sering konten ya, karena faktor enak. Mungkin mudah-mudahan minggu depan masih bisa lanjut terus konten, tiap hari bisa konten terus lah ya.
bisa biar mempersembahkan, mudah-mudahan ya setidaknya sedikit mengobati kangen-kangen rasa kangen teman-teman yang mungkin dulu pernah di Balikpapan atau ada di Balikpapan tapi belum bisa jalan-jalan, atau mungkin dulunya pernah banget di Balikpapan gitu tapi kangen banget pengen kesini gitu, ya nggak sih? Rata-rata sih pada kangen gitu. Soalnya ada yang bilang kalau udah pernah ke Kalimantan tuh katanya kangen, pasti pengen balik ke sini gitu. Dan ternyata banyak yang komen gitu sih, Ces. Katanya kangen Balikpapan gitu. Ada juga yang kelahiran sini, kecil di sini tapi sekarang udah di luar Balikpapan, udah. Ya kita tuker-tukeran ya. Ada yang dari Balikpapan, ada yang ke sini, yang dari Balikpapan ada yang keluar. Ya gitulah hidup barter. Tuker-tukeran. Dari Balikpapan ada yang ke sini, yang ke sini ada yang di keluar Balikpapan. Ya begitulah hidup ya. Yang penting kita nikmatin aja, di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung ya. Begitulah. Jadi kita kalau dimanapun, sama siapapun, kapanpun kita bakal enak gitu. Kalau kita udah memegang teguh pedoman, di mana bumi kita pijak, disitu langit kita junjung. Begitu bosku. Karena di setiap daerah itu mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda, mempunyai peraturan yang beda-beda, pasti punya gitu kan. Jadi ya kita harus mematuhi peraturan itu, menghargai, apalagi kita sebagai tamu ya nggak sih? Bukan sebagai tamu, sebagai pendatang lah begitu ya, guys. Nggak cuma berlaku di Kalimantan, di kota-kota lain juga berlaku ya. Namanya kita datang ke tempatnya orang ya, kita harus menghargai adat istiadat di situ seperti apa ya. Layaknya kita pendatang ya, kita harus mengikuti apa yang berlaku di sana. Begitu bosku ya. Kita lanjut lagi, Ces. Sekarang kita udah nyampe di kilo 2 ya. Apa kilo 1,5 ini? Kayaknya kilo 1,5 ya. Kayaknya udah nyampe di hampir di strat 1 apa strat 2 depan situ. Ini udah deket sama Rapak. Ini kameraku soalnya kayak agak error. Jadi kadang takutnya mati-mati. Tadi mau start aja udah lama banget nggak ya, hidup-hidup. Alhamdulillah ini bisa hidup. Oke lanjut bos. Sepi ya cuaca, sepi ya suasananya. Nantilah kita lihat aja Pelabuhan Klotok seperti apa. Biasanya kalau sudah hari libur kayak gini, weekend kayak gini, yang rame ya Pelabuhan Klotok gitu kalau udah jam-jam segini. Soalnya ada yang balik dari, ada yang kerjanya di Penajam balik ke Balikpapan, ada yang kerja di Balikpapan orang rumahnya Penajam. Jadi kalau udah weekend ini banyak yang mudik-mudik. Bukan mudik lebaran tapi mudik-mudik Sabtu Minggu gitu, banyak sih. Saya juga dulu gitu. Saya kan dulu pertama kali datang ke Balikpapan tuh bukan di Kalimantan, bukan mantan. Datang ke Kalimantan tuh bukan langsung ke Balikpapan, tapi saya ke Penajam dulu. Walaupun saya turunnya di Bandara Pinggan, tapi habis itu saya naik angkot ke Pelabuhan Kampung Baru, habis itu langsung ke Penajam, naik speed pada saat itu pertama kali gitu. Dan habis itu baru saya sering bolak-balik, habis itu nikah sama istrinya orang Balikpapan, jadi sekarang tinggalnya di Balikpapan gitu. Dan masih sering bolak-balik Penajam sih gitu. Oke, kita lanjut. Ini suasana di lampu merah Rapak ya pada pagi hari ini. Cukup, kalau udah jam segini sih udah siang, udah agak sepi. Tapi kalau tadi pagi sekitar jam 7 pagi itu udah rame-ramenya, guys. Soalnya sama orang RDMP kan, orang yang kerja di RDM Pertamina. Di sini biasanya macet banget di sini biasanya. Sabtu Minggu tetap rame lampu merah Rapak kalau udah jam 7 pagi. Sebelum jam 7 pagi itu, soalnya mereka masukkan kan sebelum jam 7 itu katanya udah masukkan, harus masuk ya. Jadi pagi-pagi banget tuh mereka udah pada berangkatan di sini. Dan di daerah, pokoknya daerah sinilah udah rame banget nih kalau udah pagi-pagi, banyak pekerja-pekerja RDMP yang berangkat. Dari arah Pandansari ramai, Ces. Dari arah Kampung Baru tuh banyak pengendara. Ya biasanya lampu merah situ sih emang nggak pernah sepi ya, rame terus. Oke, kita lanjut lagi perjalanan, Ces. Kita udah nyampe di seputaran RDMP Pertamina nih, proyek lampu merah kilang minyak nih. Cepat, ini belok kiri kah? Oke, lanjut. Swiss bel. Kita lanjut lagi, Ces. Kita udah nyampe di ini nyampe di Pertamina nih, kilang Karanganyar, Ces ya. Ini kalau orang bilang sini Karanganyar dulu,
Saya kaget waktu ada orang bilang kan di daerah sini beli bensin di mana, di Karanganyar. Hah? Karanganyar jauh banget. Karanganyar mana? Oh, sekalinya di sini itu Karanganyar. Dulu saya tahunya Karanganyar tuh ada di Jawa. Di Karanganyar ya, dekat tempat tinggal saya dulu kan ada namanya daerah Karanganyar. Ah, Karanganyar. Iya, Karanganyar. Di sini ternyata pom bensin ini, pom bensin Pandansari ini, dekat Pandansari. Ini depannya Pertamina ini namanya Karanganyar, Ces. Nah, ini tugu pertama, tugu kilang minyak. Nggak tahu nanti di tengah ini mau dibangun apa ini, beneran ini. Yang jelas pasti maskotnya Pertamina lah biasanya sih, tulisan Pertamina atau tugu obor atau apa gitu kan pasti. Oke, lanjut lagi bos. Kok macet ya, rame jalanannya, kenapa ini? Panjang banget ini. Apa ada orang keluar masuk dari pasar kali ya? Oke, nanti saya bakalan naik lotok dan motor bakal saya tinggal di parkiran. Soalnya nggak apa, keperluannya nggak terlalu lama, dan di perjalanan saya cuma sampai di Penajam aja sih. Kepentingan saya ada di Penajam aja, di Penajam kota, maksudnya nggak di dekat pelabuhan lah. Paling dari pelabuhan tuh 3 kiloan gitu sih, nggak nyampe jauh gitu, nggak sampai ke Waru kayak biasanya saya ke Penajam, ke tempat mangga saya kan. Nah, jadi nanti motor saya taruh di pelabuhan Klotok, saya parkir di penitipan, habis itu nanti saya naik Klotok, baru kita tembus ke Penajam. Nanti ada yang jemput dari sana. Jadi buat kalian yang penasaran nih pelabuhan Klotok seperti apa, ya ikutin terus video ini ya. Oke, Ces, kita lanjut lagi. Perjalanannya. Oke. Ini nyampe di kebun sayur nih, daerah kebun sayur. Sebelah kanan ada apartemennya Pertamina. Oke, kita lanjut lagi. Bosku, kebun sayur Pasar Impres ya. Ada yang putar balik di sini. Kalau dulu waktu saya bujangan, setiap nyebrang tuh jarang banget naik feri, kecuali pas baliknya ya, kecuali pas kalau kita balik malam. Soalnya pelabuhan Klotok itu kan bukanya dari pagi, ya mungkin dari jam 6 pagi sampai kayaknya jam 6 sore juga deh. Soalnya malam tuh tutup, pelabuhan Klotok itu nggak ada. Adanya kalau ada pun speedboat itu ya kalau udah malam tahu sendiri harganya lah, pasti beda ya, kan jarang penumpang gitu kan. Jadi kalau dulu saya pulangnya dari Balikpapan tuh siang, masih buka Klotok, naik Klotok. Tapi kalau udah malam ya naik feri terpaksa. Dulu tuh udah kejar waktu banget itulah, namanya masih bujangan. Yang penting cepat sampai, buru-buru, nggak tahu apa naik apa. Kalau sekarang apalagi motornya udah NMAX gitu kan, jadi saya udah nggak berani naikin motor di Klotok. Soalnya ini harus ada satu-satunya, Ces. Kita takutnya kalau ada apa-apa di Klotok, namanya Klotok di air, terus pengamanannya kan yang nggak kayak di feri, dia namanya juga Klotok kapal kecil, jadi kita agak ngeri. Makanya saya tinggal aja lah di pelabuhan, baru kita naiknya orangnya aja. Jadi banyak ada yang berhubus. Nah, ini lampu merah Pandansari shopping ya, lampu merah apa sih, lampu merah Kampung Baru ya, perempatan Kampung Baru yang dekatnya Pasar Impres. Nah, ini habis ini kita jalan, Ces. Itu kayaknya ada perbaikan apa di depan ya, ada taman sekolah. Oke, kita lanjut, bosku. Ini ada perbaikan jalan. Di sini emang agak-agak loncat sih ya, tapi kan kayaknya ada gorong-gorong. Oke, kita lanjut lagi. Kita nyampe di ini jalan apa sih? Jalan Legend Suprapto sini ya, Jalan Legend Suprapto, Kampung Baru. Ini Kampung Baru, kayaknya Kampung Baru Tengah apa Kampung Baru Tengah ya kalau di sini ya. Pelabuhan Klotok tuh Kampung Baru Tengah apa Kampung Baru Ujung sih, kayaknya bukan ujung deh, tengah ya. Kampung Baru Ulu kayaknya sih ya, apa gimana. Pokoknya itulah Kampung Baru. Pokoknya kalau udah masuk daerah sini itu Kampung Baru gitu aja.
Dari sini saya nggak terlalu hafal. Oke, ini dia Kampung Baru. Ya, salah satu jadi maskot juga, misalnya daerah yang cukup terkenal juga di Balikpapan gitu. Tinggal di mana Kampung Baru gitu. Oh, saya tahu lah ya kan. Kampung Baru. Udah tahu pasti daerah sini. Oke, kita lanjut lagi bosku perjalanannya bos. Lanjut lagi. Nah, ini udah nggak jauh lagi nih. Kita udah nyampe di seputaran Pelabuhan Klotok, Kampung Baru. Nah ini. Jadi kita belok di depan sana. Ada belokan masuk ke arah pelabuhan. Oh, rame juga, Kampung Baru juga rame, Ces. Saya menerima hatiku. Nah, ini dia Pelabuhan Klotok. Yuk, saya duluan aja ya. Saya masih mau muter. Nah, kita masuk Ces. Nah, sini kita masuk ke pelabuhan. Nah, ini parkiran mobilnya di sini. Jadi kalau yang nganter-nganter ke dalam parkir di sini. Yang jemput mobil juga di sini. Nah, kita masuk ke dalam aja. Karena kalau penitipan mobil, penitipan motor itu dari dalam, Ces. Nah, ini jadi arah ini kita udah masuk di pelabuhan, area Pelabuhan Klotok, Ces. Jadi seperti ini ya. Ya kalau ini di sini sih nggak pernah berubah dari dulu, emang kayak gini suasananya, tata letaknya. Paling ya beda-beda, ada yang dicat-cat gitu aja sih. Kayak gini aja cuy. Oke, anak kecil ada kamera cuk ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada juga yang baru pada turun nih dari pelabuhan. Nah, ini tuh pemandangannya, Ces. Air agak kotor ya. Tuh, soalnya kan ini banyak pemukiman juga, banyak yang tinggal di sini juga. Nah, ini kalau pelabuhan speednya itu sebelah kanan, Ces. Nah, dan nitip motor biasanya saya di depan sana tuh, yang paling dekat sama pelabuhan. Misalnya kalau saya nyebrang, saya mau titip motornya di sini. Di sini nih. Titip di sini aja dulu lah. Tip. Kunci. Kunci nggak? Ini. Nomor? Enggak. Oh, nanti. Oke, kita titip, kita masuk ke sebelah pelabuhan, Ces. Naik Klotok. Aduh, sebentar. Naik speed agak mahal, Ces. Nah, ini ke kanan tuh, naik speed sebelah kanan. Nah, itu sana. Kita ke kiri karena kita mau naik Klotok. Kalau naik speed tuh saya agak ngeri, Ces. Laju betul soalnya. Jadi kita naik Klotok aja. Jadi saya harus jalan kaki nih. Nah, ini pangkalan ojek nih. Ini pangkalan ojeknya di sini. Ramai ya. Nah, ini motor juga masuknya lewat sini sama, Ces. Masuknya sama aja, cuma beda karcisnya aja harganya.
11.000 ya Mbak? 38. Enggak pakai motor. 11. Oh ya, ini 1.000-nya. Nih. Oke, makasih. 10, tadi ada 1.000-nya. Nomornya? Turun di 19 aja. 19 ya? Ya, 19. Oke. Oh, 19 tuh. Nah, ini pelabuhan Klotok, Ces. Oh, kita campur sama motor tuh. Oke, Ces, sekarang saya udah naik di pelabuhan Klotoknya. Nah, ini saya penumpang tapi disuruh gabung nih. Jadi kalau motor naik Klotok kayak gini nih, ditaruhnya seperti ini, Ces. Nih, motornya masuk ke dalam. Nggak tahu, tadi saya kan penumpang nih, katanya suruh, tadi karcis saya nomor 26 tapi disuruh naik di nomor 19 aja. Ini 26 terus nomor 19, nggak apa-apa. Nah, ini NMAX nih. NMAX berani nih naik aduh, kalau saya nggak berani, Ces. NMAX tuh banyak juga motor tuh, banyak juga sih NMAX yang naik ya. Enggak, jangan NMAX sih ya, apa Fiction, motor-motor gede, Ninja aja kadang nggak ada, Ces. Cuma ya itu, jadi kalau kita motor ini naik Klotok, pertama kita beri karcis. Habis beri karcis terus ada biaya turun, kita bayar ongkosnya orang yang naikin turun itu paling 5.000, turuninnya juga 5.000. Itu kan kalau motor kecil. Mungkin kalau NMAX agak gede sama Fiction atau motor-motor laki itu beda. Kalau motor-motor gede mungkin sampai 15.000 lah ya. Kalau NMAX mungkin 10.000 mungkin gitu kan. Soalnya kan mereka juga harus hati-hati banget gitu, timnya juga banyak. Nah itu, Ces. Nah, ini mesinnya udah hidup nih, udah mau jalan sih. Keren ya. Nah, ini kita udah jalan mundur nih. Udah jalan mundur. Ini ada 1, 2, 6. Muat 6 nih. Nah, itu yang dari Penajam udah nyampe. Ya kalau itu penumpang semua tuh. Waduh. Nah, itu jadi pelabuhan Klotok sama pelabuhan Speed itu bersebelahan, Ces. Nah, ini pelabuhan Speed tuh sebelahnya tuh. Pelabuhan Speed tuh. Rame. Jarang banget tuh naik Klotok. Tuh. Ya, kita keluar mundur dulu baru putar balik. Keren. Yuk kita ke belakang yuk. Kita ke belakang aja sambil lihat dari belakang. Belakangnya nggak ada orang deh. Oh, ini sih. Oh, ada. Oh, dong juga rame. Ada orang. Nah, ini kalau dari belakang. Ini sih. Nah, ini. Nah, ini kita udah putar balik nih. Keren. Nah, itu yang dari Penajam tuh. Motor-motor tuh. Tuh 2. Rata-rata muatnya 6 ya. Rata-rata muatnya 6. Keren. Fuckboy. Ada apa itu? Celebes FC. Keren. Wah, tuh. Wow. Nah, itu sebelah sana Pertamina, Ces. Nah, itu sebelah sana Pertamina tuh. Itu obornya Pertamina yang nggak pernah mati. Ya, ada 1, 2 sebelah sana yang nggak pernah mati ya. Nah, itu Pertamina, itu daerahnya Pertamina, Ces. Keren ya. Kayak ini kalau naik Klotok ini kurang lebih perjalanan berapa ya? Terus 15 menit lah, setengah jam lah ya. Daripada naik ferry kurang lebih sekitar 2 jaman naiknya, bongkarnya. Nah, kalau naik Klotok ini paling setengah jam maksimal lah, setengah jam. Oke, Ces, mungkin segitu dulu videonya ya. Ini saya mau nikmatin. Nah, ini kalau naik speed tuh. Muat apa itu?
Jadi kalau naik motor kali gitu ya, wih keren tuh. Oke Ces, kita udah nyampe di pelabuhan. Ayo turun. Ya. Nah, kita udah nyampe di pelabuhan Penajam. Ini dia. Ya, ini sandar di sini. Ini motor-motornya turun nih. Karena kita nggak bawa motor, jadi kita langsung aja turun. Nggak usah nunggu-nunggu. Kalau bawa motor tunggu dibongkar dulu. Kadang nunggu antrian bongkar. Oke. Kita udah nyampe. Nah, ini pelabuhan Klotok Penajam Pasir Utara, Ces. Nah, itu ada yang mau nyebrang ke Balikpapan tuh, motor-motor pada naik tuh. Lagi pada naikin tuh. Oke Ces, jadi segitu dulu perjalanan kali ini ya. Saya mau nelpon adik saya dulu nih. Oke, terima kasih. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.